Salam, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bertemu lagi di dalam channel Eldred Masau. Tema yang saya akan sampaikan pada hari ini ialah berjaga-jagalah akan kedatangan Tuhan. Dan saya ambil firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 42. Firman Tuhan berkata begini, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Satu ayat saja firman Tuhan yang sama-sama kita dengar pada hari ini. Firman Tuhan ini sudah cukup jelas bagi kita bahwa Dia memperingatkan kita supaya kita harus berjaga-jaga akan kedatangannya di dunia pada kali yang kedua. Karena kedatangan Yesus tidak lama lagi. Bila-bila sahaja Ia akan datang. Di dalam Alkitab tiada menyatakan bahwa Yesus akan datang pada jam sekian, begini hari bulan berapa dan tahun berapa. Cuma yang dia nyatakan di situ, Yesus akan datang kedua kali seperti pencuri. Dia bila-bila sahaja akan datang. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Ada 3 perkara yang saya terangkan di sini yang Tuhan tidak bagi tahu dengan kita. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu bila. Kedua ialah kematian kita. Tidak satu orang pun yang tahu bila dia akan mati. Dan yang ketiga, apa yang akan berlaku di hadapan kita, kita tidak tahu. Jadi kita harus berjaga-jagalah di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Sebab tidak lama lagi Ia akan datang. Cara macam mana kita berjaga-jaga? Cara berjaga-jaga itu ialah kalau kita masih lagi bergumul dengan dosa, biarlah kita hentikan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bertobatlah daripada melakukan dosa. Kenapa 3 perkara ini tidak dinyatakan secara detail dengan kita? Sebab ada orang bila dia tahu bila Yesus akan datang, bila dia tahu bila dia akan mati, ataupun bila dia tahu apa yang akan berlaku di hadapan, ada yang suka menanggu-nanggu pertobatannya. Ada yang beralasan seperti ini, tunggu saya kawin baru saya bertobat, tunggu saya sudah tua baru saya bertobat. Banyak lagi alasan-alasan yang diberikan oleh mereka yang suka menanggu-nanggu ini. Tapi kita harus ingat, bukan hanya kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, tapi kematian kita juga kita tidak tahu bila. Bila-bila saja kita akan mati. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku 1 jam daripada sekarang. Kita tidak tahu apa yang berlaku esok. Jadi karena kita tidak tahu semuanya itu, haruslah kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga maksudnya ini ialah kita memperbaiki diri kita. Setiap manusia tiada yang sempurna. Semuanya berdosa. Jadi kalau kita tahu bahwa diri kita ini perlu diperbaiki di hadapan Tuhan, marilah kita memperbaiki diri kita sebelum terlambat.
Jangan lagi kita menangguh-nangguh dengan alasan nanti saya sudah tua baru saya bertobat, ataupun nantilah saya sudah kawin baru saya bertobat. Jangan lagi uh, beralasan seperti itu, karena masa tidak menunggu kita. Begitu juga kematian kita, kita tidak tahu bila. Apa yang akan berlaku 1 jam daripada sekarang pun kita tidak tahu. Jadi bertobatlah, hentikanlah perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bertobatlah dan serahkanlah dirimu kepada Tuhan Yesus. Ingat, tidak lama lagi Yesus akan datang. Dia akan datang bila-bila masa saja. Begitu juga dengan kematian kita. Kita tidak tahu bila. Mungkinkah 1 jam dari sekarang? Mungkinkah malam ini? Mungkinkah esok? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Sebagai contoh, COVID-19. Tanpa kita sangka, tanpa kita duga, COVID-19 ini sudah sampai di negara kita. Di tempat kita sendiri, kita sudah dengar ada sudah yang kena. Jadi ini tanpa kita duga apa yang akan berlaku di hadapan kita. Jadi kita harus berjaga-jaga. Bersyukurlah mereka yang saat Yesus datang ke dunia pada kali kedua, orang itu di dalam keadaan hidup benar. Tapi malanglah orang yang saat Yesus datang ke dunia pada kali kedua, dia sedang melakukan dosa. Tiada harapan lagi. Pasti dia akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Dia pasti menuju kepada kematian yang kekal. Begitu juga bersyukurlah mereka yang sewaktu Tuhan panggil, sewaktu mati, jadi dalam keadaan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena mereka memperoleh hidup yang kekal di surga. Tapi mereka yang bergumul dalam dosa, sedang bergumul dalam dosa, sewaktu itulah Tuhan panggil, sewaktu itulah mati. Pasti mereka ini menuju kepada kebinasaan yang kekal, menuju kepada kematian yang kekal, yaitu di neraka yang tiada kesudahannya. Jadi sebelum Tuhan datang, sebelum Tuhan memanggil kita, marilah kita mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita. Kalau kita menyadari bahwa diri kita ini perlu diperbaiki, perbaikilah. Karena manusia ini tidak sempurna. Tiada satupun manusia yang tidak berdosa. Jadi perbaikilah diri saudara sebelum Yesus datang, sebelum Tuhan memanggil saudara. Karena sewaktu kita masih hidup, sewaktu itulah kesempatan kita untuk membaiki diri kita di hadapan Tuhan. Tapi bila kita sudah mati, itu tiada kesempatan lagi. Jadi ambillah masa ini, saat ini, bertobatlah daripada perbuatan jahat.
kembalilah kepada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Percayalah bahwa Yesus itu mati di kayu salib karena untuk kita. Percayalah bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga untuk memberikan kemenangan kepada kita. Percayalah bahwa tiada jalan lain menuju ke kehidupan yang kekal. Tiada jalan lain lagi menuju ke surga kalau bukan Yesus. Ikutlah Yesus. Seperti mana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan jadi cukup jelas bagi kita tentang peringatan dan pesanan Yesus kepada kita sebelum kita mati, sebelum Yesus datang ke dunia pada kali kedua. Baiklah kita mempersiapkan diri kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Bila kita sudah mati, tiada lagi peluang kita untuk memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Betapa seronoknya hidup di surga karena kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mengalami lagi kematian. Kita hidup selamanya. Tapi bagi mereka yang masuk di dalam api yang kekal, yaitu di neraka, penderitaan itu tiada kesudahannya. Jadi ingat, bertobat dan terimalah Yesus sebagai juru selamatmu sebelum terlambat. Oke, itu saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya berterima kasih karena saudara menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini tidak akan ketinggalan, dan masa yang akan datang saudara dapat menonton lagi video saya yang seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah juru selamat kita. Yesuslah juru selamat kita yang mati atas kayu salib, menebus semua dosa kita dengan darahnya yang berkuasa. Sungguh besarnya kasih Yesus, Dia mati untuk kita semua. Lepaskan kita dari dosa, dosa warisan dan perbuatan. Marilah kita sembah Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya Yesus layak dipuji, hanya Yesus layak disembah. Marilah kita
sembah Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya Yesus layak dipuji.